kita pengen tahu, kapan, hilalnya muncul gitu ya atau kapan sebetulnya, THR ini akan turun Mhm, gitu. Sementara juga kayaknya pemerintah juga lagi mumet gitu memikirkan ada isu lain yang juga mmm, sekarang sedang terjadi. Ya sebut sajalah banjir gitu. Karena memang mhm. tadinya, keputusan mengenai kapan turunnya THR ini harusnya dirapatkan hari ini ya atau hasilnya hari ini? Kemarin Oh kemarin itu kemarin. bukan kemarin tuh, pemerintah berjanji akan mengumumkan, kapan, THR ini akan dicairkan gitu ya untuk Ah, pekerja swasta. iya 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 iya. Tapi hari ini tuh katanya ada pengumuman, untuk menunda pengumuman THR pekerja swasta. I Jadi see. 2 hari lagi katanya, ini baru aja, hari ini tadi laporannya dari Mhm teman-teman Detik Finance, mhm. THR swasta itu belum diumumkan, biar Pak Menteri saja yang menyampaikan. Ini disampaikan sama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Mas Noel. Jadi ini sudah dibahas katanya, Mhm. tapi biar bareng pengumumannya dengan ASN, jadi bakal bareng-bareng nanti. Jadi mungkin 2 hari lagi, ini udah bisa diumumin gitu ya. Oke, jadi sebetulnya pembahasannya sudah sempat dibahas gitu ya, sudah Hmm, dibahas juga. Namun, ada perubahan biar nanti pengumuman kapan turunnya THR ini gitu ya, itu berbarengan juga dengan, ASN juga kalau gitu. aturan-aturan sebelumnya kan umumnya pokoknya paling, lambat itu dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan kan, Mhm paling mhm mhm lambatnya. mhm mhm. Tapi mau dimulainya bisa secepat-cepatnya gitu. Biasanya tuh either 2 Oh, minggu sebelum atau iya bahkan iya ada yang iya. 3 minggu sebelum Iya gitu. iya iya That's iya. why mungkin akan ada nih teman-teman dari PNS atau mungkin swasta Mhm yang udah mulai dicairin THR-nya, mhm. per minggu depan gitu. Oke, ini berarti sebetulnya yang mengaturnya adalah Kemenaker ya? Kemenaker, Oke oke sebenarnya oke. bipartit sih antara Kemenaker, terus juga ini apa namanya, dengan perusahaan dan juga Mhm. karyawan sendiri, pekerja sendiri. Tapi yang Oke. jadi menarik kan hari ini adalah, ada janji pemerintah bahwa tunjangan hari raya Mhm. itu akan diberikan juga untuk ojol tahun ini. Iya, karena sebetulnya juga ini disuarakan oleh, ojol, kayaknya bukan hanya tahun ini ya, dari tahun lalu pun juga udah ada permintaan dari ojol Iya. juga untuk, bisa ya perusahaan bisa menurunkan THR-nya juga. Nah, ini apakah udah ada, tindak lanjut atau mungkin respon juga mengenai, apa yang disuarakan sama, ojol kemarin melalui demonstrasi di Patung Kuda ya kalau nggak Iya iya salah iya, ya? di depan istana ya. Jadi Mhm. sebenarnya sampai saat ini walaupun sebelumnya ketika ada, wacana atau mungkin keputusan dari pemerintah untuk mewajibkan, nih kata-katanya mewajibkan ya kemarin Mhm. sama, Pak Wamenakar ataupun Menakernya sendiri, bahwa perusahaan aplikator itu wajib memberikan THR buat teman-teman driver ojol, sampai saat ini keputusannya masih sama, yaitu diwajibkan gitu ya, belum ada Mmm, perubahan. Walaupun kemarin ketika diputuskan itu, respons dari teman-teman aplikator juga, sepertinya masih sangat normatif gitu bahwa, oke. eee, bahkan belum bilang bahwa ini akan mengikuti ketentuan pemerintah. Mmm, Cuma ya, respons dari teman-teman aplikator tuh waktu itu masih sebatas kayak, "Sebelumnya kita juga udah kasih kok, iya. berupa sembako kah, Iya, atau mungkin tunjangan lain, tapi ah hah bentuknya bukan THR, ah. seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu 1 kali gaji sebulan," Mhm gitu kan. mhm mhm. Tapi yang juga jadi, diskursus lebih lanjut karena kita juga cukup cukup penasaran apakah ini bisa direalisasikan gitu, Mhm karena mhm mhm. aturannya nggak ada sendiri kan, aturannya Betul, nggak ada. karena Karena mereka kan mereka juga bukan bukan karyawan pekerja ya. waktu tertentu kan, Mhm mhm mhm. jadi nggak bisa tuh mereka akan dapat THR. Lagi Iya, pula bagaimana cara nentuinnya, 1 bulan mhm, tuh mereka dapatnya berapa gajinya gitu. mhm Walaupun mhm. dibikin semacam tunjangan, juga apa aturannya gitu, karena mereka Iya ya iya itu, iya, freelance ya iya mereka jatuhnya, tuh mitra mitra sebetulnya mitra. ya gitu. Bahkan Kalau bukan freelance ya, bukan freelance. Kalau bener, freelance bahkan ada ininya, apa namanya, ada aturannya juga, mereka betul. bisa dapat THR Mhm mhm, dengan atau by sejumlah project perhitungan tertentu. sebetulnya gitu Iya, kan kalau freelance itu. Tapi sebetulnya kalau misalnya nih, kita berandai-andai misalnya ini sahkan gitu ya bahwa akhirnya si operator atau apa sebutannya, ya operator lah ya mhm si mhm, perusahaan ini, aplikator, aplikator ini diwajibkan untuk memberikan THR nih sama, para driver-nya. Ada kemungkinan nggak sih dari
ya para buruh yang bidang lain juga yang statusnya sama-sama mitra juga akhirnya jadi meminta Nah, tuntut atau ya memberikan tuntutan yang sama gitu, permohonan yang sama juga bahwa ya ternyata bisa loh sebagai mitra juga meminta hak THR gitu, sangat mungkin bisa sih ya ya, kan? sangat mungkin bisa karena banyak kan, pekerja dengan status mitra lainnya yang Iya, iya. nggak dapet kok yang lain dapet gitu. Pasti Mm-mm. ada, unsur ketidakadilan di situ Iya, iya, dilihatnya gitu. Cuma ya kita lihat gimana pemerintah sikap politiknya seperti apa, ini kan termasuk Mhm, sikap politik nih bagaimana betul. pemerintah kok tiba-tiba bisa meloloskan aturan ini atau membuat aturan ini gitu. Mhm, Karena sampai saat ini, kayaknya serius nih buat ngasih mhm. THR ini ya, nggak Mhm, cuma mhm, omon-omon doang, nggak cuma mhm, wacana doang, kayaknya serius karena ya ini juga ada laporan 16 menit yang lalu reporter kita ngasih, laporan dari, Senayan bahwa, salah satu aplikator ojek online sudah memberikan tanggapan terkait, imbauan memberikan THR buat driver ojol ini mhm, dari Maxim yang disampaikan oleh Government Relations and Public Affairs Maxim ada Widi Wicaksono. mhm, Beliau bilang, "Kami sedang berdiskusi bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya dengan Bapak Wamenakar. mhm, Kita fokus nantinya akan ada bantuan untuk hari raya." Nah, sampai mhm, saat ini masih ngomongnya tuh bantuan bukan mhm, THR gitu, what mhm, so called mhm, THR. Cuma memang bentuknya seperti apa, kami masih didiskusikan bersama terus. Kita intens diskusikan ini dalam mungkin seminggu 2 minggu ini. Kami mungkin sudah ada bentuknya katanya. Dan internal Maxim Indonesia juga terus mengkaji mitra pengemudi siapa saja yang berhak menerima bantuan hari raya ini. Dia menekankan bantuan hari raya diberikan berdasarkan kinerja mitra pengemudinya. Jadi mmm, sepertinya ada apa ya, masing-masing aplikator tuh beda pendekatannya ketika ngasih THR. iya, iya, Tapi iya, when it comes to aturan harusnya sama sih ya. mhm, mhm, Makanya kita juga masih menantikan aturan Menteri Ketenagakerjaannya akan seperti apa. Yang pasti katanya karena ini niatnya untuk hari raya, kemungkinan besar ya pokoknya kita kejar seminggu 2 minggu ini kita sebelum hari raya sudah selesai hitung-hitungannya. Jadi putusannya jadi ya, harusnya, sebelum hari raya 1 minggu 2 minggu itu sudah ketahuan, mhm, seperti apa bentuk THR-nya, kemudian mhm, juga perhitungan pemberian iya, THR seperti apa, kemudian mhm, siapa saja yang bisa mendapatkan. Karena dari respons Maxim yang disampaikan barusan sepertinya nggak semua ya iya, iya, bakal iya, dapat ya. betul, bisa dikatakan ini, ya jawaban yang normatif dulu aja Mhm, sambil mhm, menantikan gitu ya, aturannya. aturan yang baru berarti permen lah ya yang Permen, akan, diturunkan juga gitu. Ya ini urgensinya cukup tinggi karena ya hari terus berjalan menuju ke hari raya juga ya, Kak, ya. Tapi bener. sebetulnya juga, ini, ya itu adalah ya kemungkinan terbesar yang akan terjadi adalah nggak akan, ada besaran yang sama gitu antara Mhm, satu mitra dengan mitra lainnya juga walaupun aturannya nanti sama karena kan, mungkin akan ada pertimbangan lainnya juga berdasarkan, kinerja mhm. gitu ya dan lain-lainnya juga. Nah kalau PNS, nah ini besaran tunjangan PNS ini, ada desas-desus gitu ya kabar burung mengatakan bahwa tidak akan 100%. Apa Karena efisiensi. iya? Hmm. Di kolom komentarnya Instagramnya Bu Sri Mulyani juga banyak tuh kayak atau mungkin Pak Prabowo juga kayak tukin dosen, Mhm, yang belum kapan turun juga, betul. cairnya itu juga dinantikan. Tapi memang aturannya juga masih belum disampaikan gitu ya, diterbitkan juga ya. Yang pasti katanya pemerintah menyiapkan 50 triliun untuk anggaran THR PNS tahun ini. Nah, bila dibandingkan dengan Bila tahun dibandingkan, lalu, besarannya, lebih kecil ya, Kak, tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu? belum tahu. Oke. Karena juga sebenarnya, kan untuk rekrutmen PNS juga Mmm, tahun ini kan, belum baru baru dimulai. Jadi iya, iya. belum dapat tuh kayaknya mereka. Heeh, heeh. Tapi yang pasti kalau kalau misalnya lebaran itu jatuhnya pada tanggal 31 Maret 2025 nanti, Mhm, berarti THR PNS tuh bisa mulai cairnya minggu depan seperti yang kita bilang tadi. mhm, Jadi udah mhm, mulai bisa, dapat THR tuh minggu depan tuh, tapi aturannya juga belum disampainin sama Kementerian Keuangan, mhm. diterbitin sama Kementerian Keuangan. Yang pasti juga, dari Kementerian Koordinator Perekonomian bilang THR yang dibayarin lebih awal ini Mhm, bisa
membantu ekonomi Indonesia tuh bisa tumbuh tinggi gitu ketika momen lebaran ini. Karena Mhm. selalu seperti tahun-tahun sebelumnya juga biasanya ketika ada momen lebaran, Mhm. Ramadan, Mhm. itu yang bantu ekonomi Indonesia tuh bisa tumbuh lebih tinggi. Juga kan, sebenarnya ada isu atau diskursus kayak gini ketika, efisiensi saat ini dilakukan, Mhm. kan ada kekhawatiran pertumbuhan ekonomi itu akan melambat Iya. dari sebelum-sebelumnya. Mhm. Cuma beruntungnya efisiensi dilakukan juga ketika momen lebaran, ada tunjangan hari raya di situ. Jadi Mhm. harapannya tidak akan terlalu banyak, membuat ekonomi berjalan lambat gitu. But we never know ketika orang-orang Ya. memilih untuk nge-keep duitnya, Mhm. who knows, bahkan ada beberapa anggapan juga di media sosial sekarang yang bilang, "Kok gue ngerasa lebih sepi ya orang, Mhm. Mhm. belanja Iya, sekarang," iya, gitu. iya, banyak banyak banget juga berseliweran itu di, sosial media aku, di mana, ya war tajil tidak seramai itu, karena yang jualan juga nggak sebanyak itu juga. Mhm, Kemudian juga excitement orang untuk mudik juga, tidak setinggi tahun lalu, karena ya let's say misalnya yang banyak mudik adalah dari kota-kota besar kayak Jabodetabek misalnya, iya, sementara juga Jabodetabeknya juga lagi dilanda banjir kan, jadinya juga masih, ragu-ragu untuk meninggalkan tempat tinggal. Jangankan untuk mikirin mudik nih ya, ini beresin bener. setelah selesai banjir juga Nah itu dia. bingung gitu. Kayak kemarin gue juga pas ke, Ngawi juga Mhm. ngelihat, nggak ngerti apakah karena memang puasa jadi Oke. sepi gitu ya, jalanan juga mungkin, ada pengaruhnya, tapi, pas waktu berbukanya juga gue expect akan lebih ramai dari itu Mmm. masalahnya. Jadi Mhm. nggak ngerti ya apakah ada hubungannya nih dengan efisiensi yang dilakukan sama pemerintah, Ya. tapi kan juga ada beberapa, safety net lainnya yang dipakai buat buat masyarakat di kelas bawah setidaknya untuk bisa tetap punya daya beli gitu. Mhm. Kayak Mhm. subsidi digelontorin, Mhm. juga apa namanya, mungkin yang jadi kegelisahan di masyarakat kelas menengah kali ya yang nggak dapat Iya, apa-apa, betul. terus banyak juga, tanggungan Mhm. dan banyak keterbatasan juga, banyak Masyarakat PHK juga sekarang Nah kan. itu dia, masyarakat kelas menengah itu sebetulnya benar-benar terhimpit gitu Hmm, ya. Maksudnya juga ketika, dia juga tidak masuk ke dalam kamu aren't we juga. all ya kan. Tapi, ya maksudnya juga mendapatkan bantuan dari pemerintah udah jelas enggak gitu, karena memang bukan termasuk golongan yang, Hmm, butuh bantuan dalam bentuk, ya bantuan subsidi langsung ya. misalnya atau subsidi misalnya. Tapi pun juga, ketika menuntut sesuatu yang lebih besar juga gimana gitu, buat Hmm, apa juga. Ya kayak contohnya deh misalnya di bidang pendidikan gitu ya. hmm, Kalau misalnya masyarakat, tingkat atas nih ya, tentunya juga punya privilege yang lebih, akhirnya punya pilihan yang lebih banyak gitu ketika betul. memilih misalnya mau sekolah di mana atau mau memilih pendidikan tuh seperti apa gitu. Di bawah juga dapat bantuan karena udah ada kategori, bantuannya atau mungkin juga beasiswanya, Ya, juga ada opsinya. Tapi sih yang tengah ini nih yang mau ke yang kayak Eee, lebih kayak lebih tinggi gitu lebih ya. tinggi atau mungkin yang opsinya Susah lebih ya. bagus, kemampuannya nggak ada gitu, memiliki mau memilih, yang, Reza pakai lagi bantuan ya curhat. nggak bisa. Iya Sabar bener. ya, sabar Iya, ya. apa ya, bingung ngomongnya. Kita kapan ya kayanya ya? There will be time. Iya. Nah ini, tadi ASN udah gitu ya, sekarang pekerja sektor swasta atau informal, ada info apa? Informal. Kayaknya masih masih sama kan? Tadi nanti akan disamakan, bersamaan dengan PNS juga Masih gitu 2 hari lagi aturannya, tuh, mhm. iya. Atau, ini dinanti-nantikan sebenarnya bagaimana aturan ini. Sepertinya ada sedikit perubahan yang dilakukan sama pemerintah terkait aturan, pemberian THR tahun ini, termasuk ke teman-teman ojol juga. Dan ternyata, mungkin banyak yang nggak tahu juga, freelancer tuh juga bisa dapet THR loh. Oh Iya, ada aturannya loh. wah! Entar aku cari ya aturan THR freelancer ya, ada tahu. Jadi, hitung-hitungannya tuh mungkin Mengerikan ya. beda sama, apa namanya, PKWT. Mmm. Tapi kalau dia punya masa kerja, 12 bulan atau lebih, itu bisa Mhm. mendapatkan THR dari orang yang menggunakan jasanya tersebut gitu I loh. see.
nggak tahu nanti kalau misalnya aturannya berubah lagi ya, tapi sejauh ini sih tahun lalu sih begitu ada aturannya seperti itu. Jadi Mhm, ada 2 kategori penghitungan THR untuk freelancer, mhm. yang punya masa kerja 12 bulan atau lebih, dia berhak dapetin rata-rata yang diterima dalam 12 bulan terakhir. Jadi I hitungannya see. per bulannya tuh dari rata-rata dari 12 bulan itu Mhm, gitu. mhm, Nah mhm. kalau misalnya masih kurang dari 12 bulan, akan diberikan THR yang proporsional, prorate Mmm, aja kayak gitu. menarik. Tapi ya memang itu ya, yang harus, minimal masa kerjanya adalah memenuhi 12 bulan lah ya. Mhm, Tapi nggak menutup kemungkinan juga, dapatkan. nggak menutup kemungkinan juga ini ditolak mentah-mentah oleh Iya, kayaknya oleh yang itu pengguna juga ada jasa terms and juga conditions, gitu. tergantung kebijakan perusahaan lagi ya Iya. teman-teman ya. Betul, but it's okay, mudah-mudahan sudah tergambarkan hilalnya ya untuk detikers yang juga menantikan kapan nih kira-kira THR-nya juga akan turun gitu, Mhm, disesuaikan dengan, bidangnya gitu ya. Mungkin buat detikers yang ASN, buat detikers yang juga statusnya mitra, buat, detikers yang memang juga pekerja atau karyawan swasta mhm. gitu. Ternyata semuanya juga kita masih menunggu Masih nunggu. menunggu, termasuk yang ojol yang paling Mhm, seru karena memang ini belum pernah ada aturan kewajiban, ya. mereka mitra tidak ada aturannya mitra bisa dapetin THR, tapi ada kewajiban dari pemerintah, ada keputusan seperti itu, jadi sangat menarik untuk dinantikan. Anyway, kemarin juga kita tahu bahwa tanggal tutupnya Sritex itu adalah bertepatan dengan hari pertama puasa Oh iya, gitu kan. Sritex dipastikan katanya dapat THR katanya. Oh gitu. Dijamin sama Menaker Mhm. dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, beberapa hari yang lalu, kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon. Jadi tetap dapat THR. Amin ya, teman-teman Ah. semuanya bisa dapat THR tetap Iya, iya, iya. dan mudah-mudahan pada semuanya dapat 100% gitu, nggak proporsional gitu ya. Mhm, mhm, Termasuk mhm. juga pesangonnya mudah-mudahan bisa cair sebelum Ramadan juga, Iya, semoga kurator bisa sebelum lebaran. oh ya sebelum Heeh, lebaran maksudnya. Semoga kurator bisa segera menjual aset-asetnya, jadi duitnya ada, THR bisa dibayarin, betul. lebaran dah tuh. Nah, termasuk juga ya pesangonnya, ya diharapkan kan uang pesangon tuh bisa tidak hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari aja, tapi juga, mungkin buat, apa sebutannya, mantan karyawan Sritex lah ya, Iya, untuk bisa membuka bisnis misalnya, atau modal untuk mencari kerja. Karena ya, sebetulnya harapan besarnya adalah tetap bisa berpenghasilan lagi gitu. mhm. Wah, baik itu nanti mungkin terserap, ya tenaga kerjanya terseraplah di, industri lain atau mungkin di perusahaan lain gitu atau mungkin juga, membuka usaha dan lain-lainnya. Bahkan Pokoknya ada isu juga atau ada usulan mhm, wacana pekerja Sritex akan kembali dipekerjakan kan sama iya, pemerintah. ketika berganti kepemilikan Kepemilikan, lah ya benar. gitu. Ya Kita mudah-mudahan nantikan pada juga. bisa diserap itu Mhm, tenaga mhm, mhm. kerjanya karena, kasihan banget ada 10.000 lebih gitu yang Makanya, di PHK jadi betul biar akan berdaya sangat lagi lah. jatuh tuh ekonominya Semarang.